Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas saya, yang itu manajemen amaliyah Ramadan. Pertama-tama kita akan membahas tentang manajemen amaliyah berbuka puasa. Puasa pada saat bulan Ramadan adalah salah satu hal yang harus dilakukan setiap umat muslim. Hal ini bersifat wajib karena sebagai umat muslim, puasa di bulan Ramadan merupakan bentuk ketaatan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Dalam mengatur pada saat berbuka puasa, kita diwajibkan melihat waktu yang sudah ditetapkan dalam bulan Ramadan, seperti dengan bangun sahur, lalu melakukan puasa selama 13 jam penuh sampai azan maghrib berkumandang. Dan pada saat berbuka janganlah terburu-buru dalam berbuka, seperti hal yang dilakukan panutan kita Nabi Muhammad SAW, melakukan berbuka puasa hanya dengan sebiji kurma dengan air lalu melakukan sholat maghrib. Kita akan mengkonsepkan menjelaskan tentang sebelum berbuka dan sesudah berbuka. Yang pertama kita menjelaskan tentang sahur. Sahur adalah sunnah Rasulullah SAW. Kesunahan sahur menjadi pembeda puasa umat Islam dengan umat sebelumnya. Sahur diartikan sebagai aktivitas memakan makanan atau minum sebelum kita untuk melakukan puasa dan sebelum waktu imsak datang. Hukum sahur adalah sunnah. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur terdapat barokah." Yang kedua ialah buka puasa. Selain sahur, kesunahan puasa juga ada pada saat berbuka. Ketika umat Islam berbuka puasa, di dalamnya ada berbagai sekali amalan sunnah yang membawa kebaikan dan keberkahan. Berikut beberapa amalan sunnah saat berbuka puasa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang pertama ialah menyegarkan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama menyegarkan berbuka." Yang kedua ialah berbuka puasa dengan kurma. Rasulullah SAW berpesan, apabila salah seseorang di antara kalian berbuka, hendaklah berbukalah dengan kurma, karena dia adalah berkah. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka berbukalah dengan air putih, karena dia adalah bersih. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Yang ketiga ialah berdoa dulu sebelum berbuka puasa. Ketika kita berbuka, hendaklah kita melakukan doa dulu. Seperti Rasulullah SAW berdoa, "Dahaba adzama'a wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah." Yang artinya ialah rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat ialah berdoa umum tatkala berbuka puasa. Ketika berbuka adalah salah satu dari sekian banyak waktu mustajab atau terkabulnya doa umat muslim agar tidak melewatkan saat berdoa. Tentunya akan lebih baik lagi apabila berdoa dengan doa-doa sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Pembahasan kedua yaitu manajemen amaliyah tarwih. Salat tarawih pada saat bulan Ramadan merupakan tempat peristirahatan pada saat selesai melakukan puasa di bulan Ramadan. Ibadah yang dilakukan sholat tarawih harus mengikuti sesuai dengan syariat Islam yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti melakukan 8 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sholat tarawih di sini merupakan salah satu amaliyah umat Islam yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Di beberapa kajian kitab yang saya baca, tarawih merupakan salat yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan dan merupakan salat sunnah muakkad. Para ulama berbeda pendapat mengenai pelaksanaan sholat tarawih. Apakah lebih baik berjamaah ataukah sendiri di rumah? Para ulama juga berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Umar bin Khattab
salah satu sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab yang mengawali jamaah sholat tarawih sebanyak 20 rakaat ditambah dengan 3 witir. Sedangkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sholat tarawih dilaksanakan sebanyak 36 rakaat dengan harapan memperoleh pahala sebanyak umat muslim yang ada di Mekah. Selain memiliki nilai-nilai ibadah, sholat tarawih juga memberikan pengaruh baik untuk kesehatan seperti yang ditelaah oleh para dokter dan para ahli-ahli kesehatan. Karena orang yang siang hari tidak makan kemudian berbuka pada sore hari, maka waktu melaksanakan tarawih tubuh akan mengikuti gerakan-gerakan badan yang baik untuk kesehatan. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, ialah tentang manajemen amaliyah zakat fitrah. Zakat merupakan kegiatan pembersihan harta pada saat bulan Ramadan. Dalam mengelola zakat, perlu dilihat seberapa persen yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah. Dan kegiatan zakat fitrah membutuhkan sejumlah orang dalam proses kegiatan zakat fitrah yang berdasarkan atas tujuan yang jelas. Kewajiban bagi setiap muslim pada saat Idul Fitri adalah menunaikan zakat fitrah. Kewajiban rukun Islam yang keempat ini mulai berlaku sejak tahun kedua Hijriah, tepat sebelum disyariatkan kewajiban puasa Ramadan. Baik dalam Al-Quran dan hadis, banyak sekali dijelaskan tentang kewajiban membayar zakat. Salah satunya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 43. Yang artinya, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Waktu menunaikan zakat fitrah, perlu kita lihat cara kita mengatur zakat fitrah. Yang pertama ialah seseorang menemukan bagian dari bulan Ramadan dan bagian dari bulan Syawal, sehingga orang yang meninggal dunia sebelum matahari terbenam pada malam 1 Syawal tidak terkena kewajiban zakat karena tidak menemukan bagian dari bulan Syawal. Demikian juga bayi yang baru lahir setelah terbenamnya matahari malam 1 Syawal karena tidak menemukan bagian dari bulan Ramadan. Yang kedua ialah diutamakan, yaitu setelah terbit fajar pada pagi hari Raya Idul Fitri seperti sebelum dilaksanakannya sholat id. Lebih utama lagi ditunaikan setelah sholat fajar. Yang ketiga yaitu terhitung sejak memasuki awal bulan Ramadan. Yang keempat ialah membayar zakat setelah sholat id. Itu adalah makruh sampai terbenamnya matahari, kecuali jika untuk suatu kemaslahatan seperti menunggu seorang kerabat atau orang fakir yang salih untuk diberikan kepadanya. Yang kelima yaitu membayar zakat sehari setelah hari raya Idul Fitri. Itu haram karena tanpa adanya uzur kendala yang dimaklumi. Jika ada uzur, semisal sebelum harta untuk dizakatkan baru tersedia atau sulit menemukan mustahik penerima zakat, maka boleh, akan tetapi statusnya sebagai qada dan tidak berdosa. Takaran zakat fitrahnya itu sekitar dalam wilayah Indonesia wajib mengeluarkan makanan pokok di Indonesia pada umumnya adalah beras, sebagian lainnya sagu, gandum atau lainnya sebesar 1 sa sekitar 2,7 atau 3,0 kg. Ya, lanjut pembahasan keempat yaitu manajemen amaliyah tadarus Al-Quran. Dalam mencari pahala di bulan Ramadan, tadarus Al-Quran merupakan suatu hal yang penting dalam bulan Ramadan. Dalam manajemen amaliyah tadarus Al-Quran, sunnah amaliyah Nabi SAW bahwasannya malaikat Jibril mengajak Nabi SAW bertadarus Al-Quran pada setiap malam di bulan Ramadan. Dahulu Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Setiap tahun sekali pada bulan Ramadan, pada tahun wafatnya Rasulullah SAW, Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali untuk mengokohkan dan memantapkannya. Hadis riwayat Bukhari.
Amaliyah yang menjadi anjuran pada saat Ramadan tiba salah satunya yakni dan memperbanyak membaca Al-Quran, sebab Ramadan sendiri merupakan bulan diturunnya Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalam diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Menurut An-Nawawi, waktu yang paling utama ialah ketika sholat. Adapun di luar sholat, waktu utamanya adalah paruh kedua di malam hari. Setelah sholat subuh dan antara maghrib dan isya, berikut perincian An-Nawawi dalam kitab Azkar yang artinya adapun waktu utama baca Al-Quran di luar sholat ialah pada malam hari paruh kedua. Malam lebih utama dibandingkan paruh pertama. Disunahkan juga membacanya ketika selang waktu maghrib dan isya. Sementara waktu siang yang dianjurkan ialah ketika usai sholat subuh. Pada prinsipnya kapanpun baca Al-Quran diperbolehkan, tidak ada kemakruhan untuk membaca Al-Quran kapan saja. Bahkan baca Al-Quran di waktu yang dimakruhkan sholat sekalipun tetap diperbolehkan. Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa terdapat waktu utama baca Al-Quran baik pada siang maupun malam hari. Pada waktu siang hari yang sangat dianjurkan ialah setelah sholat subuh. Adapun hari paruh kedua malam lebih diutamakan. Namun perlu diperlihatkan tidak ada waktu larangan dan makruh membaca Al-Quran. Jadi kapanpun waktunya diperbolehkan untuk membacanya. Lanjut ke pembahasan yang terakhir ialah manajemen amalia iktikaf. Pada saat bulan Ramadan, iktikaf selalu dilakukan oleh setiap umat muslim dalam keridohan Allah dan menyesali atas perbuatannya yang dilakukan selama di dunia. Dalam manajemen amaliyah, iktikaf seseorang melakukan berdiam diri di masjid untuk mencari keikhlasan hati dan meminta ampunan kepada Sang Maha Pencipta atas perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Iktikaf juga merupakan salah satu amalan sunnah yang disarankan oleh Rasulullah SAW selama bulan suci Ramadan. Iktikaf dapat diartikan kegiatan berdiam diri di masjid selama yang disertai dengan niat. Niat iktikaf dilakukan semata-mata untuk beribadah dan mencari keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara serangkaian amalan sunnah di bulan suci Ramadan adalah iktikaf. Kendati termasuk amalan sunnah yang bisa dilakukan kapan saja. Iktikaf lebih dianjurkan terutama di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Keutamaan iktikaf sangatlah besar, apalagi iktikaf menjadi bagian dari upaya meraih keutamaan Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bahkan menyatakan bahwa iktikaf di 10 malam terakhir bagaikan beriktikaf bersama beliau. Siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 malam terakhir. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Iktikaf dapat dilakukan setiap saat, termasuk pada waktu-waktu yang diharamkan sholat. Hukum misalnya adalah sunnah, tapi bisa menjadi wajib apabila dinazarkan. Kemudian hukumnya bisa menjadi haram bila dilakukan oleh seorang istri atau hamba sahaya tanpa izin. Dan menjadi makruh bila dilakukan oleh perempuan yang bertingkah dan mengandung fitnah meski disertai izin. Melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih utama dibanding pada waktu-waktu yang lain. Hal itu dilakukan demi menggapai keutamaan Lailatul Qadar yang waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dirahasiakan itulah, maka siapapun kita harus senantiasa mengisi malam-malam Ramadan dengan berbagai amalia, baik wajib maupun sunnah, dan tujuan agar tidak terlewatkan. Ada 4 rukun iktikaf. Yang pertama ialah niat kita ingin beriktikaf atau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tu'maninah sholat. Jadi kita berdiam diri itu untuk menyesali perbuatan-perbuatan kita selama hidup kita sampai saat ini. Yang ketiga ialah masjid. Niat kita ingin pergi ke masjid untuk melakukan iktikaf. Yang terakhir ialah orang yang beriktikaf, kemudian syarat orang yang beriktikaf adalah beragama Islam, berakal sehat dan bebas dari hadas besar. Artinya tidak sah iktikaf dilakukan oleh seorang yang tidak memenuhi syarat tersebut.
Kemudian macam-macamnya ada 3, yaitu iktikaf mutlak, yang kedua iktikaf terikat waktu tanpa terus-menerus, dan yang terakhir ialah iktikaf terikat waktu dan terus-menerus. Adapun 9 hal yang membatalkan iktikaf, yang pertama ialah berhubungan suami istri, yang kedua ialah mengeluarkan sperma, yang ketiga ialah mabuk dengan sengaja, yang keempat ialah murtad, yang kelima ialah haid dalam waktu iktikaf cukup dalam masa suci biasanya, yang keenam ialah nifas, yang ketujuh ialah keluar tanpa alasan. Maksudnya keluar tanpa alasan itu yaitu kita mengeluarkan hadas besar tanpa alasan. Yang kedelapan ialah keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Baru yang terakhir ialah keluar disertai alasan hingga beberapa kali padahal keluarnya karena keinginan sendiri. Kapanpun di antara ke-9 perkara itu menimpa seseorang yang beriktikaf, maka batallah iktikaf. Maka batal pula kelangsungan dan kelenggangan iktikaf yang terikat dengan waktu yang berturut-turut. Bagi seorang harus mengawalinya dari awal, meskipun iktikaf yang telah dilakukannya bernilai pahala selama yang membatalkannya bukan murtad. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Nun wal qalami wa mayaskurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.